Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Pertesan Karismatik di Batman Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kesempatan ini saya akan melanjutkan pengajaran akhir zaman sisi yang ke-15 hari ini dengan topik langit baru dan bumi baru. Sebagai dasar bacaan kita, ayat bacaan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya mulai dengan opening statement saya. Kata Yunani Uranus yang diterjemahkan dengan langit dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 mengacu kepada atmosfer yang menyelimuti bumi di mana kita hidup dan bernapas, dan juga mengacu kepada planetari, tempat bintang-bintang, matahari, bulan, dan planet-planet berada. Langit, atmosfer, dan planet inilah yang lenyap dalam penglihatan apokaliptik Rasul Yohanes. Sedangkan langit ketiga atau surga tidak perlu diganti karena langit tingkat ketiga ini adalah tempat kediaman Allah sendiri. Nah, dari langit ketiga inilah nantinya Yerusalem baru akan turun ke bumi. Wahyu 21 ayat yang kedua. Setelah langit tingkat pertama yaitu atmosfer dan langit tingkat kedua yaitu planetari dan bumi ini dikremasi atau dimusnahkan secara total, maka dilaksanakanlah penghakiman tahta putih besar, di mana semua orang yang tidak beriman dan menolak Kristus dihakimi dengan adil berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka untuk dihukum selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Nah, setelah penghakiman tahta putih besar itu selesai digelar, maka Kristus kemudian menciptakan langit baru dan bumi baru, serta Yerusalem baru, tempat orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang saleh, orang-orang yang telah ditebusnya untuk tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Sekarang kita akan melihat pernyataan Alkitab tentang langit baru dan bumi baru ini. Nah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menyebutkan tentang langit baru dan bumi baru. Setidaknya ada 4 bagian yang secara eksplisit atau jelas menyebutkan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu dalam Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 23, dan Wahyu 21 ayat yang ke-1. Nah, Rasul Petrus di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang 13 mengungkapkan pengharapan eskatologis di masa depan. Demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pernyataan Rasul Petrus ini secara hermeneutis merupakan kutipan langsung dari perjanjian lama. Di sini Rasul Petrus merujuk pada Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat yang ke-22. Di mana Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Kristus lahir menubuatkan atau meramalkan, memprediksi tentang langit baru dan bumi baru di masa yang akan datang. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 65 ayat 17 menubuatkan, meramalkan demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dan di dalam Yesaya 65, di dalam Yesaya 66, ya, di dalam Yesaya 66, dikatakan demikian, Yesaya 66 ayat 22. Yesaya meramalkan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu
tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dengan demikian, penglihatan apokaliptik Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 1 merupakan penggenapan dari apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Sekaligus merupakan realisasi pengharapan eskatologis yang dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Jadi meskipun penciptaan langit dan bumi yang baru ini terjadi di masa depan, tetapi fakta penciptaan tersebut sudah disaksikan oleh Rasul Yohanes melalui penglihatan apokaliptik pada masa lampau. Hal ini menjelaskan bahwa nubuat tersebut benar-benar akan digenapi secara pasti di masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut kesaksian Alkitab, tidak diragukan lagi bahwa langit baru dan bumi baru di masa depan adalah langit dan bumi yang benar-benar baru secara sempurna. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya maksud dari istilah baru dalam langit baru dan bumi baru. Istilah baru dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1 dan 5 menekankan sesuatu yang baru secara total dan sempurna. Ini terlihat dari penggunaan kata Yunani kainos dalam ayat tersebut yang artinya baru secara kualitas, baru secara natur atau sifat. Kata kainos ini berbeda dari kata Yunani neos yang juga berarti baru, tetapi dalam hal waktu. Dalam perjanjian baru, kata kainos juga dipakai untuk menerangkan natur atau sifat manusia baru yang ada dalam Kristus. Misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 6 ayat 15, Efesus 2 ayat 19, dan Efesus 4 ayat 24. Nah, penggunaan kata kainos dalam ayat-ayat tersebut di atas secara teologis berkaitan dengan pembaharuan atau karakter baru yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Ini tidak mengacu kepada pengertian reformasi, tetapi pada gagasan regenerasi atau kelahiran kembali, pembaharuan atau pemberian hidup baru secara radikal, total, dan sempurna. Nah, apabila kata kainos tersebut dipakai untuk menjelaskan natur atau sifat manusia baru dalam Kristus secara total, maka sesungguhnya kata yang sama itu juga berperan dalam menjelaskan konsep langit baru dan bumi baru secara total dan sempurna, yang benar-benar baru dari aspek atau secara kualitas. Bandingkan juga dalam bacaan kita di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat yang ke-22. Lagi pula di bagian lain kata kainos ini benar-benar dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang baru sama sekali. Seperti misalnya, kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru yang sama sekali berbeda dari kantong kulit yang lama dalam Matius 9 ayat yang 17. Kemudian di Markus 2 ayat 22. Atau secari kain baru yang benar-benar berbeda dari kain yang lama dalam Markus 2 ayat yang 21. Kata kainos ini juga digunakan untuk sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Misalnya seperti sebuah nama baru di dalam Wahyu 2 ayat 17. Atau suatu perjanjian baru yang benar-benar berbeda dari perjanjian yang lama secara kualitas atau sifatnya. Yeremia 31 ayat 31, Lukas 22 ayat 20, dan Ibrani 8 ayat yang ke-8. Jadi, di bagian-bagian lain jelas sekali penggunaan kata kainos ini menunjukkan sesuatu yang benar-benar baru, berbeda dari yang lain atau yang lama. Namun yang sangat penting ialah kata kainos ini digunakan untuk Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi yang baru. Yerusalem baru, kata kainos ini digunakan juga untuk Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 2. Ini adalah Yerusalem yang benar-benar baru, bukan hasil renovasi Yerusalem yang lama. Karena Yerusalem lama yang terletak di Palestina saat ini benar-benar dilenyapkan bersama dengan kremasi pemusnahan langit dan bumi yang lama saat ini. Karena itulah penggunaan kata kainos dalam ungkapan auranon, kainon, kai, gen, kainen atau langit baru dan bumi baru dalam Wahyu 21 ayat 1 juga bisa dilihat penggunaan kata kainos ini dalam Wahyu 21 ayat 5 dan 2 Petrus pasal 3 menjelaskan kualitas, menjelaskan sifat, menjelaskan natur dari langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Ini artinya
dalam penglihatan apokaliptik tersebut, Rasul Yohanes memberikan deskripsi langit baru dan bumi baru yang benar-benar berbeda dari langit dan bumi yang lama. Itu. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa yang lama benar-benar yang baru, kita akan lihat yang baru benar-benar menggantikan yang lama. Jadi kita akan lihat sebentar lagi, saya akan jelaskan bahwa yang baru benar-benar menggantikan yang lama. Ketika Rasul Yohanes mengatakan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, maka alasan yang ia berikan adalah sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1 tadi telah kita baca. Nah, kata berlalu dalam ayat tersebut adalah kata Yunani apeltan. Di sini kata alphetan yang digunakan oleh Rasul Yohanes menggunakan atau memakai bentuk auris indikatif yang menunjuk kepada pemusnahan langit dan bumi yang lama ini. Istilah apeltan ini berasal dari kata kerja aperkomai yang juga menerangkan gagasan menghilangkan atau berlalu secara faktual. Ayat-ayat yang menjadi rujukan lainnya misalnya di Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46, Markus 14 ayat 39. Di dalam Markus 1 ayat 42, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan penyakit kusta yang telah hilang, telah lenyap dari tubuh seorang penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi hilangnya, lenyapnya penyakit kusta karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus dikatakan di sana adalah kata aperkomai. Ya. Apeltan yang berasal dari kata kerja aperkomai. Ya. Kusta orang itu hilang, kusta orang itu lenyap karena Yesus sudah menyembuhkannya. Jadi penggunaan apeltan oleh Rasul Yohanes dalam konteks Wahyu 21 ayat 1 ini adalah untuk menerangkan realisasi pemusnahan langit dan bumi yang lama, benar-benar hilang, benar-benar lenyap, benar-benar musnah. Nah, sedangkan kata Yunani gar yang diterjemahkan dengan sebab dalam ayat ini juga berarti karena, menunjuk alasan yang tegas tentang adanya penggantian, yaitu langit dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang lama. Dengan demikian ketika Rasul Yohanes mengatakan, aku melihat auranon kainon kai gen kainen, langit yang baru dan bumi yang baru, maka alasan yang ia berikan adalah karena, kata Yunani di sana gar, karena kata Yunaninya gar, langit yang pertama dan bumi yang pertama diciptakan Allah telah lenyap atau musnah. Kata Yunani musnah sana adalah apeltan, lenyap atau musnah itu adalah apeltan. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-1. Nah, perspektif premilenialisme pratribulasi meyakini bahwa berdasarkan kesaksian Alkitab menerangkan bahwa langit dan bumi yang kekal di masa depan adalah langit dan bumi baru secara sempurna, bukan renovasi. Namun apakah langit dan bumi yang baru yang akan datang bersifat baru secara total, ataukah langit dan bumi lama yang direnovasi bukanlah merupakan hal yang esensial? Sebab langit dan bumi yang baru bukan berfokus pada bentuknya tetapi kepada kualitasnya yang tidak lagi terdapat dosa, melainkan kebenaran. Kenyataan tentang adanya langit dan bumi baru ini secara pasti di masa depan sebagai tempat tinggal kekal bagi orang-orang beriman. Ini tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah sukacita dan pengharapan kita. Haleluya. Sekarang saya ingin menyinggung sedikit tentang Yerusalem baru. Deskripsi Alkitab tentang langit dan bumi yang baru tersebut sungguh sangat mengagumkan. Ini merupakan tempat yang benar-benar sempurna dan ideal bagi manusia baru. Di langit baru dan bumi baru ini tidak akan ada lagi laut, Wahyu 21 ayat 1. Tidak akan ada lagi laknat, Wahyu 21 ayat 3. Tidak akan ada lagi maut, duka cita, tangisan, dan kesakitan, Wahyu 21 ayat 4. Tidak akan ada lagi dosa, Wahyu 21 ayat 8 dan 27. Tidak akan ada lagi bait Allah karena Tuhan sendiri menjadi baitnya, memanifestasikan kemuliaannya melalui seluruh ciptaannya, Wahyu 21 ayat 22. Tidak akan ada lagi matahari dan bulan sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya, Wahyu 21 ayat yang 23. Tidak akan ada lagi malam, Wahyu 21 ayat 25, 22 ayat yang 5. Jadi di langit dan bumi yang baru nantinya akan ada Yerusalem baru yang turun dari surga. Wahyu 21 ayat yang kedua. Kota ini tidak menunjuk pada Yerusalem sekarang ini yang ada di Palestina, yang direnovasi kelak, tidak. Tetapi benar-benar menunjuk kepada satu kota baru yang diturunkan oleh Tuhan sendiri dari surga. Sebuah kota yang kudus di mana hanya ada kebenaran karena Tuhan sendiri berdiam di tengah-tengah umatnya.
Di sini Yerusalem baru bukan menunjuk pada simbolis rohani tertentu, tetapi benar-benar merupakan suatu kota yang harafiah atau literal. Kota ini secara literal diturunkan Tuhan dari surga ke bumi yang baru. Hal ini ditegaskan oleh frase ek auranon yang berarti dari surga. Maaf. Kota ini tidak dibuat atau dibangun oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh frase opoto theo yang berarti keluar dari Allah. Ini menegaskan asal-usul dari kota tersebut yang diturunkan dari surga dan berasal dari Tuhan sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa kehadiran Yerusalem baru akan terwujud secara pasti di masa depan. Inilah Yerusalem surgawi, kota Allah yang diharapkan dan dinantikan oleh Abraham, bapa orang beriman itu. Baca Ibrani 11 ayat 10 dan Ibrani 12 ayat yang ke-22. Menurut Wahyu 21 ayat 16, kota ini berbentuk kubus karena merupakan tempat yang Maha Kudus sepanjang kekekalan. Kita ingat bahwa ruang Maha Kudus Bait Allah pada zaman Salomo juga berbentuk kubus. 1 Raja-Raja 6 ayat yang 20. Saya meyakini bahwa kota ini berbentuk kubus. Beberapa penafsir menganggap berbentuk piramida. Tapi saya berbentuk kubus karena saya yakin gambaran tentang ruang Maha Kudus Bait Allah pada zaman Salomo yang berbentuk kubus, ya ini merupakan sebuah gambaran tempat Maha Kudus sepanjang kekekalan, yaitu Yerusalem baru. Panjang lebar dan tinggi kota ini sama sekitar 1.400 mil. Luas permukaannya mencapai 2,25 juta mil persegi. Begitu besarnya kota yang kekal ini, sehingga seseorang pernah menggambarkan luasnya mencakup sama seperti jalan antara Kanada ke Meksiko dan dari Samudra Atlantik hingga pegunungan Rocky. Dengan kapasitas daya tampung cukup untuk memuat sekitar 100 triliun orang. Deskripsi yang paling rinci tentang Yerusalem baru ini tertulis dalam Wahyu 21 demikian. Di dalam ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di dalam ayat 11-14 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Lalu di dalam ayat yang 17 dan sampai 21 dikatakan, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu jamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, dan yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Lalu kemudian di dalam ayat 23 sampai 25 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Sekali lagi, gambaran tentang Yerusalem baru ini memang benar-benar mengagumkan. Benar-benar mengagumkan. Disinilah nanti kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekarang saya akan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan penting terkait dengan langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru ini. Pertanyaan pertama, mengapa laut tidak ada lagi di langit baru dan bumi baru kelak? Jawaban untuk pertanyaan tersebut sebagai berikut. Pertama, perlu ketahui bahwa sekitar 3/4 permukaan bumi saat ini tertutup air, dan karena itu tidak bisa didiami oleh manusia. Laut menggambarkan pemisahan wilayah geografis satu dengan
wilayah geografis lainnya. Berbeda dengan sangat berbeda dengan keadaan di langit baru dan bumi baru kelak, di mana tidak akan ada laut di permukaan bumi. Wahyu 21:1. Ini berarti permukaan laut akan bertambah, permukaan tanah maksud saya. Ini berarti permukaan tanah akan bertambah banyak, yang membuat seluruh tempat di bumi yang baru itu didiami tanpa ada pemisahan, tanpa ada laut. Yang kedua, tubuh jasmani manusia saat ini dirancang Tuhan terdiri dari air sekitar 60-70% dan harus mengkonsumsi air setiap harinya minimal 1,5 liter. Ini berbeda dengan tubuh jasmani manusia baru di langit dan bumi yang baru yang tidak memerlukan air seperti itu. Ingatlah bahwa prinsip kehidupan di langit bumi yang baru bukanlah air, tetapi air kehidupan yang mengalir dari tahta Anak Domba. Wahyu 22 ayat 1. Jadi, benar-benar laut tidak akan ada di langit baru dan bumi yang baru kelak, karena tubuh jasmaniah kita dirancang untuk tidak memerlukan laut. Dan tidak akan ada lagi pemisahan ya, antara geografis yang satu dan geografis yang lain, pemisahan karena adanya laut. Tidak akan ada lagi. Pertanyaan kedua, masih berhubungan dengan pertanyaan pertama di atas. Apakah air sungai kehidupan yang disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 1 adalah air yang sesungguhnya? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Teks Alkitab ini tidak banyak menyingkapkan tentang sungai air kehidupan ini. Karena itu beberapa orang menganggapnya hanya sebagai simbol, sementara yang lain menafsirkan secara harfiah. Saya sendiri meyakini air sungai kehidupan ini benar-benar ada secara literal. Tetapi bukan bertujuan untuk dikonsumsi. Ini hanya sebagai simbol pengingat berkat kehidupan yang mengalir dari tahta Allah dan Anak Domba itu. Mungkin yang terbaik adalah, karena itu mungkin yang terbaik adalah menafsirkan air sungai kehidupan ini secara harfiah dan sekaligus simbolis. Mengapa demikian? Karena air sungai kehidupan ini kemungkinan besar benar-benar sebuah sungai yang melambangkan kehidupan rohani yang begitu kaya dari orang-orang yang telah ditebus dalam kota yang kekal itu. Seperti sungai yang menyediakan air yang terus-menerus mengalir, yang melenyapkan rasa haus di hari yang panas terik, demikian juga air sungai kehidupan ini melambangkan penyediaan yang terus-menerus, yang menimbulkan kepuasan dan berkat pada orang-orang yang telah ditebus, yang sekarang menikmati kesenangan, kehidupan dan kehidupan yang kekal di kota Kudus, Yerusalem yang baru tersebut. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah di langit baru dan bumi baru manusia memerlukan penyembuhan? Karena di Wahyu 22 ayat 2 seakan mengisyaratkan demikian. Jawaban untuk pertanyaan tersebut sebagai berikut. Pertama, Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik memang berbicara tentang di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 1. Namun teks Alkitab ini tidak hendak menyatakan bahwa manusia baru yang tinggal di langit baru, bumi baru, memerlukan penyembuhan. Tidak, maksud teks itu tidak demikian. Yang kedua, perlu kita mengingat bahwa keadaan tubuh orang-orang percaya yang telah dibangkitkan tidak lagi dalam wujud yang dapat binasa, tetapi dengan tubuh yang indah, mulia, dan tubuh seperti milik Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 42-43, tubuh kemuliaan memiliki sifat dan kualitas yang sempurna. Nah, tubuh kebangkitan kita kelak memiliki ketahanan yang sangat kuat. Artinya tubuh kebangkitan tidak akan mengalami kelemahan akibat penyakit, keletihan, atau beraktivitas, dan tidak akan mengalami penuaan dan kelemahan-kelemahan fisik lainnya. Saya menganjurkan saudara untuk menyimak kembali pengajaran akhir zaman sesi 4 tentang kematian dan kebangkitan tubuh. Di sana saya menjelaskan, mendeskripsikan apa dan bagaimana tubuh kebangkitan kita kelak. Tubuh kebangkitan orang-orang percaya yang telah dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa kata kesembuhan dalam Wahyu 22 ayat yang kedua tersebut berasal dari kata Yunani terapeia. Yang mana dari kata itu muncul kata terapeutik yang berarti mengindikasikan mengandung unsur atau nilai pengobatan.
Kata terapia ini memiliki arti dasar yaitu pemberian kesehatan. Nah, dalam konteks ini, Wahyu 22 ayat yang kedua tadi, maka kata terapia ini mengandung gagasan bahwa daun-daun pohon kehidupan itu membuat sehat orang-orang yang telah tebus tanpa mengindikasikan bahwa orang-orang tersebut sedang dalam kondisi sakit. Artinya di langit dan bumi yang baru tidak ada yang perlu mereka lakukan untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan penyakit, karena penyakit sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini sesuai dengan Wahyu 21 ayat 4 bahwa di langit baru dan bumi baru nanti tidak akan ada maut, perkabungan, ratap tangis, dan tidak akan ada duka cita. Dengan demikian sekali lagi keberadaan pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua tidak mengindikasikan bahwa di langit baru dan bumi baru nanti atau di Yerusalem baru nanti akan ada orang-orang yang sakit. Tidak mengindikasikan demikian. Tetapi justru sebaliknya memberi gagasan tentang orang-orang yang telah ditebus itu akan sehat selalu tanpa sakit penyakit. Karena natur atau kualitas tubuh jasmani dari orang-orang yang telah ditebus itu adalah tubuh yang kekal. Sekarang pertanyaan keempat. Mengapa matahari dan malam tidak ada lagi di langit yang baru dan bumi yang baru? Jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik memang berbicara tentang dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Jadi memang benar bahwa kita tidak memerlukan malam di langit baru dan bumi baru nantinya. Mengapa? Perlu diketahui bahwa tubuh jasmania kita sekarang ini dapat mengalami lemah, lelah, sehingga dibutuhkan tidur, khususnya di malam hari supaya kembali kuat. Hal ini berbeda dengan tubuh kebangkitan kita kelak yang tidak perlu tidur untuk tetap kuat. Kondisi fisik tubuh kebangkitan tidak akan pernah merosot, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lemah. Tubuh kebangkitan kita yang telah dimuliakan akan tetap kuat secara stabil. Karena itulah malam tidak diperlukan lagi. Karena kita tidak akan tidur. Tubuh kebangkitan kita dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga benar-benar cocok untuk secara langsung tinggal di hadirat Tuhan dalam terang kemuliaannya. Dua, fakta bahwa kemuliaan Tuhan akan menerangi langit baru dan bumi baru secara kekal menyebabkan malam tidak diperlukan lagi. Tidak akan ada lagi malam dan matahari tidak diperlukan lagi. Dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Istilah Yunani lampros yang artinya terang dipakai dalam Wahyu 21 ayat 23 dan juga Wahyu 22 ayat 5. Ayat ini menunjukkan, di dalam ayat kata ini menunjukkan kepada sebuah bintang yang memiliki sinar dan cahaya paling cemerlang untuk menerangi seluruh galaksi. Nah, berdasarkan gagasan ini, maka Yesus Kristus disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur yang lebih cemerlang atau gilang gemilang, Wahyu 20:16, untuk menerangi langit baru dan bumi baru. Sehingga di dalam langit dan bumi yang baru tersebut tidak diperlukan lagi matahari atau bulan sebagai alat penerang lainnya. Sebab anak domba yaitu Kristus sendiri yang akan menjadi lampunya, Wahyu 21 ayat 23, yang akan menerangi seluruh pelosok langit baru dan bumi baru. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Apakah Tuhan Yesus Kristus adalah perancang dan pencipta langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru? Jawaban saya untuk hal itu dengan tegas, iya. Tuhan Yesus Kristus adalah perancang dan pencipta langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Rasul Paulus menjelaskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia di sana adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kolose 1:16. Begitu juga Rasul Yohanes berkata tentang Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dia di sana adalah Yesus Kristus. Penulis kitab Ibrani mengatakan hal yang sama tentang Yesus Kristus sebagai pencipta dan perancang dan pencipta segala sesuatu, bahwa oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat yang kedua. Yesus menciptakan semuanya. Sistem tata surya kita, galaksi kita, dan galaksi-galaksi lainnya begitu berjauhan satu sama lain. Ini semua merupakan sesuatu yang mengagumkan untuk direnungkan.
Yesus yang menciptakan alam semesta serta langit dan bumi yang lama, lalu kemudian mengkremasinya dan menggantinya dengan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru bagi kita umat yang telah ditebusnya. Jadi langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru adalah benar-benar Tuhan yang merancang, Tuhan Yesus Kristus yang merancang dan menciptakannya. Sekarang closing statement saya. Perspektif premilenialisme meyakini bahwa berdasarkan kesaksian Alkitab menerangkan bahwa langit dan bumi yang kekal di masa depan adalah langit dan bumi baru yang benar-benar baru secara sempurna, bukan renovasi. Ini adalah sebuah tatanan baru yang diberikan Tuhan kepada manusia. Harapan eskatologis, langit yang baru dan bumi yang baru ini sesuai dengan ajaran utama di Alkitab dan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang jelas dalam Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 23, dan Wahyu 21 ayat 1. Namun yang terpenting, dengar baik saya, namun yang terpenting bagi kita adalah bahwa implikasi praktis dari pengajaran tentang langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru ini sebagai pengharapan eskatologis di masa yang akan datang seharusnya memotivasi kinerja, perform kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Petrus demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.